Gimana perkembangannya? Kalau bicara PDI Perjuangan, satu memang pemenang pileg dalam laga pilkada 27 November 2024. Padahal waktunya udah mepet ini. Waktunya sudah mepet. Selamat pagi teman-teman Memo X semua. Hari ini kita ngobrol santai bersama bakal calon wali kota Malang. Dan saat ini memang lagi seger-segernya karena tinggal menunggu hari saja. Mungkin 1-2 minggu ini sudah muncul keputusan dari DPP. Saya perkenalkan, ini Bung Aziz. Selamat Pagi Mas. Apa kabar Bung Aziz? Sehat. Kita ngobrol santai aja ya. Ya. Setelah sekian lama kita nggak ketemu, hari ini kita pengen tahu perkembangan ya tentang Pilwali yang sudah mendekati, karena mungkin 1 atau 2 minggu ini sudah. Saya ingin tahu gimana perkembangan Bung Aziz tentang Pilwali Kota Malang, dan saya sudah sempat memo meliput dengan daftar lewat PDIP. Iya. Jadi saya memonitor suhu politik menuju detik-detik turunnya rekomendasi. Kalau bicara PDI Perjuangan, satu memang pemenang pileg 3 kali berturut-turut. Pada dasarnya PDI Perjuangan tanpa koalisi pun secara hukum dia dapat mencalonkan calon N1 maupun N2 pasangan ya. Dan dalam prosesnya ada seleksi internal dan eksternal, kira-kira begitu. Dan kita mentaati segala proses yang berjalan. Nah, sampai hari ini dari sekian saya mencoba melakukan komunikasi, siapa kira-kira yang akan diberi rekom untuk N1 maupun N2 yang kemudian menjadi pasangan dalam satu rekom, kan begitu. Jujur Mas Yogi, saya sampai hari ini tidak mendapatkan informasi valid A1 siapa N1 maupun N2-nya di PDI Perjuangan, begitu ya. Nah, dalam proses-proses yang berjalan itu masih mengelus-elus beberapa SDM baik dari internal maupun eksternal, begitu. Potensi koalisi saya melihat, saya ikuti sudah coba dilakukan. Ya, kemudian fakta-fakta yang tersaji di lapangan, apakah koalisi itu memungkinkan dilakukan atau tidak memungkinkan dilakukan, saya melihatnya sampai hari ini koalisi itu belum terbuka. Ya, artinya belum ada partai lain yang memang bertemu secara persepsi begitu untuk mengusung seseorang dalam laga pilkada 27 November 2024. Padahal waktunya udah mepet ini. Waktunya sudah mepet, kan begitu ya. Nah, waktunya sudah mepet, sehingga saya sempat memberikan pendapat kepada elit PDIP tentu di Kota Malang, kalau fakta yang tersaji demikian, maka potensi koalisi itu kan kecil kemungkinannya. Walaupun kalau bicara politik itu bicara detik per detik, kan begitu ya. Semua bisa terjadi, bahkan di waktu-waktu yang sangat singkat begitu. Tetapi saya menyarankan kalau kemudian waktunya sudah sangat singkat, PDI Perjuangan maju sendiri. Mestinya begitu. Walaupun itu ada potensi common enemy. Ya, ada potensi common enemy, kemudian jangan sampai terulang lah di Pilpres, kira-kira kan begitu. Tetapi kan kalau bicara pilkada, bicara Pilpres tentu beda ya. Tentu beda. Kalau bicara pilkada ini kan lebih kepada sosok SDM, siapa yang kira-kira mampu mendongkrak elektabilitas dan memiliki potensi elektoral yang memadai. Nah, kan begitu kira-kira kan? Itu kalau saya amati hari-hari ini. Hari ini. Karena gini, Mas, PDIP itu perkembangannya ya, nggak seperti dulu. Kalau dulu kan nekat. Ini garap, ini genjot gitu. Sekarang terlalu mungkin pengalamannya PDIP sendiri, persyaratannya terlalu panjang, luas. Maksud saya sampai detik ini, karena waktu saya lihat nanti masa kampanyenya kan cuma 60 hari. Ya. Mestinya hari ini sudah mulai ditentukan siapa, bergandengan siapa. Kalau dulu-duluan PDI begitu.
Tapi sekarang itu alot sekali, tunggu siapa. Itu yang mungkin saya menjadi pertanyaan ke sampean itu, eee, di target dari PDIP saat ini memang di Malang Raya itu menang. Karena Ya, memang ini kandangnya Banteng, gitu loh, Banteng. kandangnya Banteng. Tapi fenomena yang saya lihat di kabupaten juga, Bung Aziz, eee, Sanusi ini sudah direkom PKB, padahal kadernya BDI. PDI Ya, sudah direkom oleh PKB dulu. Nah, ini kayak lebih sat-setan kabupaten. Di kota memang ada Bung Ajis, ada Sutiaji, ada PJ, terus beberapa teman yang sudah mau maju. Terus saya melihat fenomena ini menurut waktu yang mepet ini, menurut Bung Ajis ini kerepotan nggak nanti gitu loh di detik-detik karena sudah waktu kampanye 60 hari ya. ya memang efektif itu sekira 60 hari ya. Ya. Efektif untuk masa kampanye. Kalau sampai hari ini itu PDI Perjuangan belum menentukan sikap, saya kan tidak tahu. Itu menjadi domain elit tentu ya. Menjadi domain elit PDI Malang, kemudian provinsi, tentu di ketua umum PDI Perjuangan itu menjadi domain internal. Saya tidak dalam posisi itu, tetapi kalau bicara tentang efektivitas, kita sudah mendengarkan PDIP mengeluarkan sekira 5 sampai 6 ya, 6 ya. Di Jawa Timur yang sudah disampaikan langsung oleh elit PDI Perjuangan Jawa Timur dan sudah turun. Nah, kalau bicara teori di efektivitas dan tidak, dan bagaimana kemudian menggenjot elektabilitas yang mengarah kepada potensi elektoral, sesungguhnya yang sudah turun itu selangkah lebih maju. Karena apa? Dalam politik, waktu yang singkat 24 jam saja itu menyumbang elektabilitas dan potensi elektoral. Nah, kalau ini kemudian barangkali masih 1-2 minggu pertengahan atau minggu ketiga, ya tentu ada plus minusnya. Tetapi PDI Perjuangan memiliki pertimbangan tersendiri mungkin ya. Dan kita hormati itu, kan itu toh. Saya masuk gini loh, PDIP itu terkenal dengan bondo nekat. Ya. Karena beberapa kaum cilik sampai sekarang ya masih di bawah nunggu karena efek daripada lamanya rekom ini. Terus saya juga ngamati di kota Malang ini, kenapa sih kok makin ribet ya, terus pertimbangannya terlalu banyak. Padahal saya tahu kalau di PDIP itu ya sudah ini maju, perkara laku nggak laku kan hitungan nanti. Gitu. Tapi di kota Malang sampai sekarang saya cuma Mbak Krisdayanti yang terus Sanusi dapat surat itu. Kota belum ada loh yang dapat surat tugas itu belum ada. Itu kok pelik gitu loh. Kota ini bagaimana? Apa kelemahan di menentukan atau gimana? Sebetulnya sampean sendiri Bung Ajis kan udah daftar. Tinggal aja dikasih. Kalau saya loh ya, perhitungan saya dikasih aja surat tugas. Yang ini membangun komunikasi dengan partai lain, saya bilang begitu. Yang ini yang di Kota Malang lagi, Bang Ajis. Dengan jumlah yang punya hak pilih sekitar 6.800 sekian lah. Kalau di harapan saya nanti munculnya head to head ataupun 3 pasangan. Apa strateginya Bung Ajis untuk meraih seandainya nanti rekom langsung diturunkan ke Bung Ajis, langkah apa di dalam waktu yang limit waktu 60 hari itu bagaimana? Ya, saya itu termasuk yang mengamini misalnya PDI Perjuangan pada limit tertentu, limitatif diberi surat tugas untuk melakukan konsolidasi politik, kan begitu ya. Termasuk kemudian berjumpa dengan partai-partai lain. Adakah potensi itu, persepsinya yang kemudian disamakan, kan begitu ya.
untuk mengkapitalisasi dukungan, Gitu. sehingga kemudian munculan nanti rekom. Sehingga rekom ini kan hanya kemudian menjadi seremonial pada dasarnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mengonsolidasi itu kan. Ya. Nah, saya berpikir memang melakukan komunikasi-komunikasi politik. Baik di Malang maupun di provinsi maupun di RI ya, kira-kira di pusat gitu. Tetapi memang masih jawabannya normatif dan belum ada siapanya itu belum muncul ya, siapanya belum muncul. Saya tidak tahu kader-kader di internal itu seperti apa begitu. Saya sangat berharap lambannya pemberian surat tugas kepada salah satu SDM yang memang secara faktual mengambil formulir misalnya begitu, atau bahkan lambannya itu rekom, itu tidak sama sekali dipengaruhi oleh gonjang-ganjing Provinsi Jawa Timur. Saya berharapnya begitu. Saya berharapnya kan begitu, sehingga maksud saya adalah bagaimana PDIP segera mengambil langkah taktis, langkah taktis strategis. Tidak boleh kemudian menunggu-nunggu. Nah, kalau ini menunggu-nunggu, ya kalau misalnya gonjang-ganjing Jawa Timur tidak berpengaruh. Tapi kalau berpengaruh, nah ini kan menjadi persoalan. Yang ditunggu-tunggu ternyata juga kosong, ya kan? Nah, maka hemat saya, memang saya mendorong bagaimana kemudian ada semacam surat tugas. Sehingga ini menjadi batu uji nih untuk melakukan konsolidasi, kan gitu toh? Konsolidasi kepada seluruh partai politik. Kalau tidak ada surat tugas, Mas Yogi, ini kan kita tidak bisa jalan. Kita ini ewuh pekewuh kata orang Jawa kan begitu. Anda ini sebagai apa kan gitu toh gitu loh. Iya. Nah, di Kota Malang itu yang nggak ada di Kota Malang. Di Kota Malang, apalagi orang seperti saya punya basic penegak hukum ya sebagai advokat, kita ketemu orang ini harus punya legal standing, Mas. Nah, kalau tidak punya legal standing, kita ini kan bisa tidak diterima, tidak dibukakan pintu kita ini. Memang ini saya lihat di Jawa Timur itu akan menurunkan Risma sama Aswaranas. Ya. Ini tak kira PDIP udah nggak main-main lagi kalau sudah menurunkan Bu Risma sama Mas Anas ini, saya kira luar biasa. PDIP mau all out. Sebetulnya ini PDIP di beberapa daerah itu tanpa koalisi bisa maju. Betul. Maksud saya ditirulah provinsi itu ke Kota Malang gitu loh. Ya, harapan saya begitu. Terus ini Bung Ajis, dengan kalau kita menunggu strategi DPP tentang majunya provinsi baru linear ke bawah, menurut jenengan komunikasi yang PDIP dengan maju sendiri itu prediksi sampean, analis sampean dengan kekuatan PDIP masyarakat Kota Malang ini, kemenangan itu saya kira mudah nggak diraih itu? Ya, saya mau jawab begini. PD Perjuangan itu kan partai politik yang sudah malang melintang. Ya, sudah malang melintang. Artinya apa? PDIP itu kan fighter, petarung, kan begitu ya, petarung. Dan tidak dikenal di PDIP itu bernestaparia itu kan tidak dikenal sesungguhnya. Nah, maka pendapat saya di awal-awal pasca mengambil formulir, pendapat saya memang sebaiknya PDIP melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan partai lain. Artinya apa? Potensi koalisi itu penting dijajaki kan begitu ya. Nah, itu rujukannya adalah tidak mengulang peristiwa Pilpres. Tetapi kemudian saya tarik lagi, kemudian ternyata karakter Pilpres dengan Pilkada ini beda. Beda. Nah, beda jauh bahkan di situ. Nah, karena itu beda jauh, maka belakangan saya memberikan statement, pernyataan bahwa kalau kondisinya demikian, kemudian menunggu-nunggu non-kader tidak mendaftar, dan seterusnya begitu kan, maka sesungguhnya itu PDIP kehilangan momentum. Kehilangan momentum. Karena yang ada pun sekarang itu apapun balutannya, itu adalah start kampanye secara terselubung. Ya kan, start kampanye secara terselubung, dan itu patut diduga menguntungkan salah satu pihak, misalnya begitu ya. Nah, maka hemat saya PDIP
PDIP sampai hari ini sudah harus atau sudah waktunya mengambil keputusan berlaga sendiri tanpa koalisi. Segera beri surat tugas siapapun itu, gitu kan? Siapapun itu, terutama misalnya yang memang di internal dilulus-lulus oleh PDIP dan eksternal dia memang mendaftar, beri surat tugas, uji dia, ya dan kasih waktu katakan 3 kali 24 jam, apa yang kamu lakukan? Nah, gitu kan? Nah, itu menjadi penting dan kalkulasi saya kalau PDIP berjalan sendiri, potensi common enemy sesungguhnya itu kecil kemungkinan ya. Karena itu karakter yang berbeda, Pilpres dengan Pilkada. Nah, yang kedua, kalau bicara sejarah, bicara Malang, itu tempatnya Banteng. Tempatnya Banteng. Dan kaderisasi di PDIP itu kan tidak mudah pindah ke lain hati. Betul. Jadi tidak mudah pindah ke lain hati. Sekali lagi kecuali Pilpres. Ya, kecuali Pilpres. Pada konteks Pilkada, saya kira PDIP itu segmennya itu sudah jelas. Karena segmennya sudah jelas, itu tinggal mengkapitalisasi, mengonsolidasi begitu di bawah itu dengan komando beberapa SDM gitu. Yang memang juga petarung, Mas Yogi, kan begitu kan? Nah, itu saya kira akan lebih bisa terprediksi laganya ini. Kita mau melawan siapa, itu kan lebih bisa terprediksi. Nah, kalau ini surat tugas saja tidak diturunkan, ini kan susah. Susah, terus terang susah. Maka harapan saya adalah kepada elit di Malang, elit di Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Buya Said Abdullah, itu sudah penting untuk segera memutuskan. Walaupun itu bukan rekom 1, 2, 3 hari ini, paling tidak surat tugas diturunkan untuk nguji nih. Siapa ini SDM? Anda turun, apa yang Anda lakukan? Nah, baru itu kemudian menjadi modal rekom diturunkan. Gitu kan. Oke. Mas Aziz, jawaban singkat saja. Anggaran siap? Insya Allah siap. Anggaran sudah. Kalau sudah berlaga itu Mas Yogi, itu artinya konfirmasinya siap. Oh, siap. PDI menang? PDI menang. Terima kasih Pak Najis. Terima kasih. Demikian saudara pertemuan singkat kita hari ini. Selanjutnya nanti semoga dalam waktu 1-2 minggu dapat rekom kita akan kembali. Amin. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya.